warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Maya Rama dalam program Talk Show Ramadan. Bolo Warmo, saat ini telah hadir di studio kita. Bersama kita semua ada Kiai Haji Faisal Amrullah yang akan berbagi ilmu kepada kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah, sampai hari ini masih diberi kesehatan. Alhamdulillah. Bisa berpuasa di hari yang ke-12 ini ya? Nggih, insyaallah. Ke-12. Baik, Bolo Warmo. Dan Bolo Warmo, di bulan Ramadan ini memang benar-benar istimewa seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya. Termasuk tema yang kita akan bahas pada hari ini, yakni mengenai keistimewaan malam Nuzulul Quran, yakni malam diturunkannya Al-Quran dan istimewa karena diturunkan pada bulan Ramadan. Lalu apa saja sebenarnya hakikat Nuzulul Quran dan juga bagaimana cara kita menyambut malam istimewa ini? Langsung kita tanyakan kepada Kiai. Kiai, hakikat sebenarnya dari Nuzulul Quran ini seperti apa, Kiai? Jadi ulama sepakat ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu diturunkan itu ada 2 tahapan. Ada Al-Quran itu diturunkan dalam jumlah keseluruhan. Dari Lauhil Mahfud sampai kepada istilahnya sama'id dunya, langit dunia. Ini secara keseluruhan. Kemudian itu juga di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap. Secara bertahap, tidak langsung, tapi selama hampir 23 tahun. 23 tahun. Sesuai dengan tuntutan. Ketika ada permasalahan, masalah wasiat, maka turun ayat yang menerangkan tentang wasiat. Dan begitu seterusnya. Kemudian pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga di bulan Ramadan. Persisnya di dalam Gua Hira. Jadi kalau kita, dan itu menjadi awal pertama kali diturunkannya wahyu. Kemudian dalam masalah diturunkannya Al-Quran pertama kali kepada Nabi, ini sudah disepakati ceritanya oleh ulama-ulama ya. Jadi yang jelas kalau kita berbicara tentang awaluma budi'a bihil wahyu, pertama kali wahyu diturunkan, yaitu Al-Quran diturunkan pertama kali yang berupa surat Iqra. Ini diturunkan di dalam gua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelang diangkat menjadi nabi, atau menjelang pertama kali Al-Quran diturunkan, Rasulullah ini senang menyendiri. Sampai beliau beribadah di dalam sebuah gua yang terkenal, guanya ya, yang disebut dengan Gua Hira. Beliau beribadah di sana dan istri beliau sebagai saksi diturunkannya wahyu, dan yang paling mengerti tentang proses diturunkannya wahyu adalah istri beliau yang bernama Sayyidatuna wa Ummuna Khadijah Al-Kubra, yang kemarin persis kholnya.
Kholnya. Jadi beliau Nggih. Siti Khadijah meninggal tanggal 11 Ramadan. 11 Ramadan. Di kemarin kholnya. Di beberapa tempat juga ikut merayakan kholnya Siti Khadijah tanggal 11 Ramadan. Dan Khadijah ini adalah pertama kali saksi yang mengetahui dengan jelas proses diturunkannya Al-Quran. Saya katakan bahwa Siti Khadijah adalah wanita tertangguh. Coba bayangkan, dalam proses diturunkannya Al-Quran pertama kali di Gua Hira. Berhari-hari Nabi di Gua Hira. Yang melayani, yang menyiapkan segala keperluannya Nabi ini adalah Siti Khadijah. Beliau naik ke atas gunung yang paling tinggi di Mekah, yang bernama Jabal Nur. Karena Gua Hira ini, Gua Hira namanya memang gua, tapi tidak sama dengan gua yang ada di sini. Tidak seperti Gua Maharani, apa Gua Pamijahan atau gua-gua yang lain. Jadi Gua Hira itu justru di atas gunung. Di atas gunung. Bukan di dalam tanah, bukan, tapi di atas gunung. Di puncak gunung Jabal Nur itu ada lubang yang tembus. Kemudian dari lubang itu persis arah ke Ka'bah. Jadi dari atas lubang itu Ka'bah itu sangat jelas. Dan disitulah Nabi pertama kali menerima wahyu. Pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menemani, yang menyiapkan keperluannya Nabi ini Siti Khadijah. Bahkan diriwayatkan Siti Khadijah itu setiap pagi dan sore naik ke atas Gua Hira. Mungkin para bolowarmo ya, yang pernah haji atau yang pernah umroh bisa membayangkan begitu tingginya Jabal Nur. Itu Siti Khadijah 1 hari 2 kali datang untuk membawakan makanannya Nabi. 1 hari 2 kali. Bahkan di saat-saat detik-detik turunnya Al-Quran, begitu Nabi kedatangan malaikat Jibril, Nabi berasa ketakutan. Sampai Nabi turun dari Gua Hira, pulang ke rumahnya, disambut oleh Siti Khadijah. Dan Nabi mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, Zammiluni. Kemulilah saya, kemulilah saya. Jadi Nabi gemetar. Siti Khadijah datang membesarkan hati Nabi. Tidak mengecilkan, tapi membesarkan hati Nabi. Jadi sehingga Siti Khadijah merupakan satu-satunya wanita pertama dan merupakan manusia pertama kali yang beriman kepada Rasulullah SAW, mendahului yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang proses nuzulul Quran, maka tidak lepas dari ceritanya Siti Khadijah. Kemudian setelah itu Siti Khadijah membesarkan hati Nabi. Sudahlah wahai suamiku, janganlah engkau takut. Engkau adalah orang yang baik. Engkau telah menyambung sanak familimu. Engkau telah selalu menyiapkan hidangan untuk tamu. Dan engkau selalu menolong orang-orang yang lemah. Engkau adalah orang yang baik. Ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Siti Khadijah untuk membesarkan hati Nabi. Itu begitu berat ya. Jadi mujahadah Nabi untuk menerima wahyu yang pertama saja, beliau sampai beribadah, mengasihkan diri di tempat yang sunyi sampai berhari-hari untuk mendapatkan, untuk akan menerima wahyu yang suci dari Allah yang berupa Al-Quran. Jadi tidak lepas dari peran Siti Khadijah, istri pertamanya Nabi, dan perlu menjadi catatan khususnya bagi kaum Hawa ini ya. Jadi ketika Nabi beristri Siti Khadijah tidak dimadu. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham. Jadi ketika Nabi beristri Siti Khadijah
Siti Khadijah tidak dimadu. Maka sampai ada istilah unen-unen ya di santri perempuan itu, barang siapa yang ingin suaminya tidak kawin lagi, katanya disuruh banyak membaca Fatihah kepada Siti Khadijah. Sampai seperti itu ya, Iya. Kiai. Jadi memang Baik. perjuangannya Siti Khadijah luar biasa. Khususnya di saat-saat di detik-detik turunnya wahyu. Begitu. Baik, luar biasa Bulawan. Waduh, mendengarkannya itu rasanya ikut bagaimana perjuangan Nabi, dan Al-Quran itu bukan semata-mata diturunkan wahyunya itu langsung brek dalam bentuk Al-Quran ya Kiai ya, tapi berbentuk surat Al-Alaq pada saat itu ya Kiai. Surat ya Al-Alaq ayat 1 Iya. sampai 5 dan Iya. itu dibacakan. Bagaimana Kiai prosesnya Kiai? Ya. Jadi begini, yang pertama ya, yang perlu jadi catatan dulu ya. Quran itu luar biasa. Mengapa Nabi diturunkan Al-Quran pertama kali sampai bergemetar? Karena Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, walau anna Qur'anan sugirat bihil jibalu au kullima bihil, walau anna Qur'anan sugirat bihil jibal au kullima bihil mauta. Andikan Al-Quran sugirat bihil jibal, gunung-gunung dijalankan dengan Al-Quran, ini gunung akan hancur berkeping-keping. Itu besarnya Al-Quran, pengaruhnya Al-Quran. Sehingga Nabi begitu mendapatkan wahyu yang pertama, beliau sangat bergetar. Kemudian yang menjadi catatan juga, di dalam pertama kali ayat atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah surat Iqra. Surat yang berupa perintah untuk membaca. Ini jadi catatan bagi kita. Begitu pentingnya untuk membaca, sehingga perintah pertama kali dari Allah kepada Rasul adalah perintah untuk membaca. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga sekarang kita perlu membuat satu gerakan kepada masyarakat untuk senang membaca. Lebih-lebih Al-Quran yang kita baca. Lebih-lebih Al-Quran. Apalagi bukan cuma sekedar membaca, karena di dalam lanjutan daripada Iqra ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menjadikan manusia dari darah yang segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, Tuhanmu sangatlah mulia, sangatlah derma. Alladzi 'allamal insana bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan menulis. Jadi ada membaca, ada menulis. Ini satu pelajaran dari nuzulul Quran yang perlu kita jadikan panutan. Jadi begitu penting tentang membaca dan begitu penting tentang menulis. Sekarang menulis dan membaca ini sudah banyak hilang dari kita. Mulai punah. Ya paling banter moco WhatsAppan sama Facebookan saja. Tapi kita jarang membaca hal-hal yang istimewa. Padahal antara membaca dan menulis ini luar biasa. Jadi ada Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia, allamal insan alladzi 'allamal insana bil qalam, dengan pena. Mengajari untuk menulis. Jadi sekarang ini sampai ada istilah ulama-ulama mengatakan jihad yang paling utama di era sekarang ini adalah jihad dengan menggunakan pena. Jihad dengan menggunakan pena. Jadi kita jangan takut dengan istilah jihad ya, yang sementara ini sepertinya jihad itu hanya perang. Bukan.
Jihad itu perjuangan. Panjenengan yang terjun di urusan apa ini? Teman-teman media. Ini juga bagian daripada jihad. Apalagi media ini urusannya dengan tulis menulis dan membaca. Ini luar biasa. Ini pelajaran yang paling berarti bagi kita di dalam menyikapi tentang pelajaran nuzulul Quran. Perintah yang pertama, kita diperintah untuk membaca. Di situ juga disampaikan bahwa Allah mengajari manusia dengan menulis dengan pena. Jadi nuzulul Quran tidak semata-mata mempelajari bagaimana turunnya Al-Quran, namun juga menyikapi apa yang harus kita lakukan saat menerima perintah tersebut, yakni dengan membaca dan menulis yang saat ini memang sudah jarang sekali dilakukan. Dan untuk Kiai, bagaimana cara kita menyambut nuzulul Quran pada bulan Ramadan ini, Kiai? Jadi kita juga penting untuk memperingati hari-hari yang bersejarah. Kemudian di dalam peringatan itu kita kumpulkan masyarakat di satu tempat dan kita berikan kepada mereka sejarah. Kita sampaikan kepada mereka sejarah tentang pertama kalinya diturunkannya wahyu. Ketika yang hadir itu adalah banyak orang-orang laki-lakinya, maka kita ceritakan sejarah tentang Nabi. Begitu besar perjuangan Nabi mau menerima wahyu saja, beliau masih bermujahadah. Beliau beribadah, tekun beribadah. Tapi tidak semena-mena dapat wahyu. Wahyu ini kan sebuah penghargaan yang luar biasa. Tapi sebelum itu beliau bermujahadah. Beliau apa istilahnya ya, melakukan sebuah perjuangan sampai beliau beribadah di tempat yang sunyi, di gelapnya malam, setiap hari, setiap saat, di atas gunung, di dalam gua. Jadi yang perlu kita sampaikan dalam peringatan nuzulul Quran, orang itu tidak moro-moro menjadi orang, tapi harus ada proses yang panjang. Ada perjuangannya. Ada perjuangan yang panjang. Ketika yang hadir di peringatan nuzulul Quran itu banyak dari kaum wanita, kita sampaikan kepada mereka tentang perjuangannya Siti Khadijah yang mendampingi Rasulullah SAW. Wanita yang sangat teguh, wanita yang sangat luar biasa. Saya katakan Siti Khadijah ini tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada tulang dan durinya. Jadi wanita-wanita tangguh di zaman Rasul yang terkenal kan ada dua. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Aisyah. Kemudian hadis, ini perlu juga disampaikan. Hadis yang menceritakan tentang proses diturunkannya wahyu. Ini hadisnya dari Siti Aisyah malah. Bukan dari Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah orangnya pendiam. Jadi Siti Khadijah tidak menceritakan, tapi disimpan oleh Siti Khadijah. Baru kemudian Rasulullah menceritakan kepada Siti Aisyah. Kemudian oleh Siti Aisyah diceritakan sampai akhirnya sampai kepada kita hadis-hadis tentang itu. Jadi Siti Aisyah ini juga wanita yang tangguh. Beliau istri Nabi yang muda, yang sangat muda beliau sangat terampil, cerdas, lugas, dan tangkas. Jadi antara Siti Khadijah dan Siti Aisyah ini adalah dua-duanya wanita yang tangguh, tapi dengan istilahnya keistimewaannya masing-masing. Jadi yang dapat kita ambil apa ya, takbir, kita ambil panutan tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Jadi peringatan ini juga perlu agar sejarah ini tidak hilang ditelan masa. Kita sampaikan kepada mereka. Kalau perlu hadisnya kita baca kepada mereka. Jadi agar mereka juga mengerti tentang sejarah. Jadi sejarah, lebih-lebih sejarah tentang diturunkannya Al-Quran ini sangat penting. Dan ketika kita mengetahui tentang sejarah, insya Allah nanti akan menambah semakin cintanya kita untuk membaca
Membaca Al-Quran. Nah itu penting sekali Bolo Warmo. Lalu untuk kandungan dari Al-Quran sendiri memang sesuai dengan keadaan pada saat itu ya Kiai ya. Jadi sesuai dengan keadaan. Saya pernah dengar juga banyak yang kisah-kisah seperti itu Kiai. Mengapa Kiai? Terlalu maksudnya banyak sekali kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran ketimbang perintah misalnya seperti itu Kiai. Jadi kita contohnya ya. Jadi Quran ini kan banyak isinya. Di dalam surat Al-Fatihah. Ini kan sebagai gambaran isi daripada Al-Quran. Surat Al-Fatihah ini adalah sebagai gambaran isi daripada surat Al-Quran. Sehingga surat Al-Fatihah ini satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang tidak ada huruf fa-nya. Semua surat di dalam Al-Quran itu pasti ada huruf fa-nya. Semuanya. Surat, sekalipun surat yang terpendek. Bukan ada surat yang tidak ada zaiknya. Kalau surat yang tidak ada zaiknya banyak. Tapi kalau surat yang tanpa fa hanya surat Al-Fatihah. Namanya ada fa-nya Al-Fatihah. Tapi suratnya tidak ada huruf fa-nya. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan tidak ada. Di situ kan dijelaskan. Ada tentang tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tentang tauhid. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di situ ada tentang doa ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ada tentang cerita ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalanmu yang benar, ke jalanmu yang lurus. Siratal ladina, yaitu jalannya orang-orang an'amta yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Lah, ini kan diceritakan oleh Allah tentang jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, yang tidak dimurka, waladhdallin, dan tidak tersesat. Sehingga di dalam Al-Quran itu ada kisah yang baik, juga ada kisah yang jelek. Jadi di dalam Al-Quran kisah itu ya, wa inna hadza lahuwal qasasul mubin. Ada dalam surat Yusuf, inna naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi Allah mengkisahkan kisah-kisah yang terbaik di dalam Al-Quran itu. Jadi baik untuk sebagai sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai kita mencontoh karena di situ ada ceritanya orang-orang yang jelek. Kemudian di situ juga ada ceritanya orang-orang yang baik untuk bisa kita contoh. Jadi banyak nama-nama di dalam Al-Quran itu kan banyak nama-nama orang ya. Allah mencari seperti namanya orang yang jelek di situ tidak nanggung-nanggung. Contohnya Allah menceritakan tentang seorang yang kaya raya ya, yang akhirnya dengan kekayaannya dia menjadi sombong dan dia menjadi lupa bahwa semuanya adalah titipan dari Allah. Dicontohkan seperti Qarun. Kemudian Allah juga menceritakan tentang seorang raja yang tidak pernah sakit. Selama 100 tahun tidak pernah sakit. Jangankan sakit gigi, pilek pun tidak pernah. Tetapi karena dia tidak pernah sakit, dia akhirnya mendakwakan diri menjadi Tuhan. Seperti Fir'aun. Diceritakan oleh Allah. Banyak lagi cerita-cerita yang lain. Allah juga menceritakan tentang orang-orang yang baik. Selain Nabi 25. Allah juga bercerita tentang orang-orang perempuan. Di situ ada ceritanya orang-orang perempuan. Daraballahu mathalan lilladzina kafarum imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah telah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yaitu ceritanya istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Bukan main-main, istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Kanata tahta abdaini min ibadina, keduanya masuk menjadi istrinya hambaku yang sangat soleh. Tetapi fakhonatahuma, tetapi keduanya berkhianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka suaminya tidak bisa menolong keduanya.
Kemudian Allah juga menceritakan perempuan-perempuan yang baik. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna. Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ini, Fir'aun kayak gitu, luar biasa. Dolimnya luar biasa. Tapi istrinya Siti Asia. Ini adalah contoh-contoh wanita-wanita yang baik yang diceritakan di dalam Al-Quran, agar ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil suri tauladan dari cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Lalu Kiai, kebanyakan kan kita ketika membaca Al-Quran itu ya kita membaca dalam artian bahasa Arabnya saja, Kiai. Padahal kan kita juga perlu mengetahui apakah memang ada tuntunan untuk membaca juga dalam artiannya, Kiai. Jadi begini, memang ada perintah. Yang pertama, perintah agar kita membaca Al-Quran. Yang kedua, juga ada perintah agar kita memahami tentang maknanya apa yang kita baca, tentang maknanya Al-Quran. Jadi ada dua perintah. Ketika kita hanya sekedar membaca, maka kita hanya mendapatkan pahalanya membaca. Ketika kita membaca dan memahami serta mengerti kandungan dari apa yang kita baca, maka kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pahalanya membaca, pahalanya memahami, pahalanya mengerti, apalagi sampai diamalkan. Jadi memang ada dua perintah. Ada perintah untuk membaca, juga ada perintah untuk memahami. Lalu Kiai, kebanyakan kan maksudnya arti dari Al-Quran itu kan kita tidak bisa memahami sendiri nggak Kiai ya? Ada tafsir Al-Quran yang pada kita harus belajar dulu seperti itu. Itu bolehkah Kiai kita membaca maknanya saja, namun kita menyimpulkan sendiri misalkan seperti itu Kiai? Apakah memang ada perintah untuk kita harus berguru saat memaknai Al-Quran itu tadi Kiai? Ya, jadi gini, jadi tentang makna daripada Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Sudah dijelaskan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita mengartikan Al-Quran ini ya sesuai dengan apa yang telah diartikan oleh ulama berdasarkan hadis. Jadi kita tidak boleh menafsiri Al-Quran dengan pemikiran kita sendiri. Baik. Berbahaya nanti. Nanti ada kalimat man fassarul Quran, ada hadis man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Jadi kita harus pakai terjemah, karena terjemah itu sudah disepakati oleh ulama. Baik. Kita pakai menggunakan kitab tafsir. Baik. Lalu Kiai, kesimpulan dari pembicaraan kita, tema kita pada hari ini seperti apa Kiai, monggo? Jadi kesimpulannya, khususnya kepada sahabat-sahabat atau teman-teman ya, pemirsa Bolowarmo, di dalam memperingati nuzulul Quran ini, marilah yang pertama kita memahami, kita mengerti tentang sejarah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami, kita mengerti tentang sejarahnya diturunkannya Al-Quran, maka hendaknya sejarah ini bisa kita jadikan panutan, bisa kita jadikan pelajaran, bisa kita jadikan ilmu bagi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi ketika kita mau melakukan hal yang positif, ini harus ada proses. Ketika kita ingin mencapai sesuatu yang baik, ini juga harus melalui proses. Dan dengan peringatan nuzulul Quran ini, marilah kita menumbuhkan kembali semangat untuk membaca Al-Quran sekaligus untuk memahami Al-Quran. Dan mungkin sangat baik ketika ada darusan itu bukan cuma sekedar Al-Qur'annya yang dibaca, tetapi juga tafsirnya, maknanya. Ini lebih bagus. Kapan hari itu saya juga usul di PCNU Kabupaten Pasuruan agar darusan yang
prakarsai oleh PCNU ini ada hendaknya, terutama yang di media ya, hendaknya bukan cuma sekedar membaca Al-Quran, tapi di situ ada sari tilawahnya. Setelah ada sari tilawahnya, nanti ada istilahnya ada pengertian yang kita ambil dari kitab-kitab yang sudah disepakati oleh ulama. Jadi tidak hanya kita membaca Al-Quran, namun juga mengerti kandungan Al-Quran itu seperti apa. Saya yakin ketika kita mengerti, kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, itu jelas akan menumbuhkan keimanan kita. Karena Al-Quran itu semakin kita dalami, semakin mantap. Jadi agama kita ini semakin kita dalami, maka kita akan semakin yakin dengan kebenaran agama kita. Al-Quran semakin kita pahami, Al-Quran semakin kita dalami, maka kita semakin yakin akan kebenaran Al-Quran. Luar biasa, alhamdulillah. Tema kita pada hari ini, keistimewaan malam Nuzulul Quran, bisa kita saksikan bersama, bisa kita nikmati bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun Kiai sudah memberikan banyak sekali ilmu kita. Semoga kita bisa menyambut Nuzulul Quran ini dengan hati yang tenang dan juga dapat menerima ilmu sejarah, ataupun kita bisa lebih untuk belajar Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran sekaligus kandungannya. Mohon maaf apabila banyak salah. Rahma pamit undur diri dari depan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Kiai. Sama-sama.